Kali ini kita akan bahas tentang structure array. Nah, di dalam elemen-elemen dalam structure array itu dapat diakses dengan nama-nama field. Apa itu structure, apa itu field, nanti kita bahas. Nah, ini yang membedakan dengan cell array. Kalau cell array di video sebelumnya kita bisa akses dengan operasi indeks standar, yaitu dalam kurung baris berapa, kolom berapa. Nah, dalam structure array itu elemen-elemennya itu kita akses dengan nama-nama file, jadi menggunakan nama, bukan menggunakan indeks array. Nah, contoh yang merupakan structure array adalah sebuah database kelas. Jadi misalkan kita ingin memasukkan atau menyimpan data-data, yaitu data nama mahasiswa, kemudian name-nya, email, dan nilai ujiannya. Nah, data-data mahasiswa ini kita bisa simpan dalam structure array. Nah, ini adalah contoh structure array. Kita beri nama structure array-nya itu adalah nama mahasiswa. Jadi ini adalah nama structure array-nya. Nama structure array-nya adalah mahasiswa. Kemudian ini adalah structure 1, ini adalah structure 2. Nah, namanya aja kan structure array, berarti dia array atau kumpulan structure. Berarti ini yang dinamakan dengan structure 1, ini structure 2. Nah, structure 1 itu kita isi dengan data mahasiswa yang pertama, structure 2 kita isi dengan mahasiswa yang kedua, dan seterusnya, mahasiswa ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, dalam structure 1 itu kita isi, ini sama ya, poin-poinnya sama, baik structure 1 maupun structure 2. Nah, yang structure 1 itu berisi namanya Nivi, misalkan name-nya adalah 5420001, kemudian emailnya nivi@gmail.com, dan nilai, misalkan kita isi nilai ujiannya ada 3 kali. Ini nilai si Nivi ini adalah 67, 75, dan 84. Nah, untuk structure 2 itu sama poin-poin. Nah, poin-poin ini dinamakan dengan field. Jadi ini field nama, field name, field email, dan field nilai. Nah, untuk mahasiswa atau struktur yang kedua, atau mahasiswa kedua, itu struktur kedua, itu field namanya adalah Wian, field name-nya adalah 5420002, field emailnya adalah wian@gmail.com, dan field nilainya adalah 84,7884, kemudian 78, kemudian 93. Nah, ini berarti struktur 1 itu memiliki nilai 3 elemen, dan struktur 2 itu memiliki nilai 3 elemen juga. Nah, dari struktur array ini kita bisa ketahui bahwa struktur array dengan nama mahasiswa itu memiliki dua struktur atau terdiri dari dua struktur, itu struktur yang sebelah kiri dan struktur sebelah kanan, struktur 1 dan struktur 2. Nah, tiap struktur itu memiliki 4 field. Ini field ya, field nama, field name, field email, dan field nilai. Jadi masing-masing struktur itu memiliki 4 field. Nah, ini dari namanya structure array, berarti dia merupakan kelompok atau ya kelompok structure. Jadi ini terdiri dari dua struktur, berarti dia, kalau kita pengen tahu ukurannya, berarti ukurannya ini adalah 1 kalikan 2. Artinya satu baris, karena ada struktur 1, sebelah kanannya struktur 2, kemudian 2 kolom. Ini terdiri satu baris, 2 kolom, yaitu kolom pertama diisi oleh struktur 1 dan kolom kedua diisi oleh struktur 2. Nah, ini adalah contoh strukturnya. Ini nama struktur array-nya, ini struktur 1, struktur 2, ini field-nya, nama, name, email, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat struktur array? Kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama assignment statement, yang kedua adalah struct function. Nah, yang kedua menggunakan function, yang pertama itu menggunakan assignment statement. Jadi statement yang kita gunakan tanda sama dengan. Nah, kalau menggunakan assignment statement, menggunakan cara yang pertama, ini caranya seperti ini. Misalkan kita membuat struktur yang pertama, yaitu yang ini, mahasiswa 1 isinya Nivi. Itu kita bisa lakukan seperti ini. Nah,
mahasiswa itu adalah nama structure array-nya, kemudian titik nama itu adalah nama field-nya. Ini juga yang kedua sama, ini nama structure-nya, ini nama field-nya. Nama structure array-nya, nama structure array ini adalah nama field, nama structure, ini nama field-nya. Nah, ini berarti dia punya 4 field ya, nama, name, email, dan nilai. Nah, ini kita langsung isi sama dengan, karena statement kan dia menggunakan sama dengan. Jangan lupa kalau kita menulis string atau karakter kita pakai tanda petik. Misalkan ini nv, kemudian ini name-nya, emailnya pakai tanda petik juga, nv@gmail.com. Nah, nilainya kita bisa gunakan matriks atau vektor dalam hal ini, yaitu 67, 75, dan 84. Nah, berarti ini nama structure array-nya adalah mahasiswa dan ukurannya adalah 1 kali 1 karena dia hanya terdiri dari satu structure, yaitu si structure nv aja. Si namanya, nama, name, email itu mahasiswa yang pertama ini. Ukuran array-nya kalau kita ketik size berarti dia hanya terdiri dari satu structure. Kita coba di MATLAB-nya. Mahasiswa dot nama nah ini udah muncul ya mahasiswa, nama, nv, ini baru field yang pertama, ini struktur yang pertamanya. Kemudian name kita isi ini sama, kita pakai tanda panah supaya cepat. Ini kita ganti name, ini 4 1. Nah, ini menjadi fieldnya jadi 2. Nah, ini adalah struktur yang 1 karena ini hanya terdiri dari satu mahasiswa, yaitu nv aja. Kemudian kita lanjutkan email, kita pakai tanda panah ke atas field email supaya nggak mengetik-ngetik ya, kita pakai tanda panah ke atas di keyboardnya. Ini yang misalkan nv@gmail.com. Nah, menjadi 3 field. Kita yang terakhir adalah nilainya, karena dia merupakan vektor kita gunakan tanda kurung kotak untuk simbol matrik 67, 75, dan 84. Aduh ke delete. Nilai tujuh 75 84. Nah, ketik kita gini, kita sudah bikin satu structure terdiri dari 4 field, nv, name, email, dan nilai. Ini nama fieldnya adalah nama field yang kedua name, email, dan terakhir nilai. Nah, kita sudah cek ini, kemudian kita cek ukurannya benar nggak dia hanya terdiri dari satu structure. Mahasiswa, sorry salah ketik, mahasiswa. Ya, satu baris satu kolom karena dia hanya terdiri dari satu structure aja dan hanya ada ya satu structure berarti 1 kali 1 gitu, satu baris satu kolom. Nah, kita lanjut, tapi tadi kita kan mau membuat 2 structure ya. Nah, structure ini kita sudah bikin yang pertama ini. Kalau kita mau menambahkan yang data yang kedua atau structure yang kedua, kita bisa gunakan ini. Jadi mahasiswa dalam kurung 2, nama, dan seterusnya. Kita coba.
Ini kita kasih 2 gini, menunjukkan bahwa dia struktur yang kedua, namanya WN. Nah ini karena kita sudah mendapatkan 2, dia secara otomatis si MATLAB itu akan membuat field yang sama dengan yang struktur mahasiswa 1 yang NIVI tadi. Ini ada 4 field. Kalau kita isi salah satunya, dia otomatis dia akan menambahkan field yang lainnya. Kemudian name, dua puluh. Ini 1 kali 2, 1 baris 2 kolom. Jadi 1 baris 2 kolom, kita sudah mengisi struktur yang kedua artinya. Nah, nama, name, email ini nanti kalau lebih dari 1 struktur dia tidak muncul isinya. Dia hanya menampilkan ukurannya. Kita lanjut. Nama, name, email. Kemudian yang nama, name, email, kemudian nilai yang terakhir. Nilainya si Wian. Nilai si Wian berapa sih? 847893, 847893, 847893. Nah, sekarang kita ukur size dari struktur array mahasiswa. Nah, jadi 1 baris 2 kolom, berarti dia terdiri dari 2 struktur. Kemudian kita ketik length. Lengthnya berarti dia panjang, itunya berarti panjang strukturnya. Harusnya 2, karena terdiri dari 2 struktur. Ada 2, yaitu yang struktur 1 dan struktur 2. Punya 2 elemen, berarti dia ada 2 struktur ya. Dia butuh 2 elemen. Nah, ini kalau kita ketik mahasiswa, enter, kita coba. Nah, kayak tadi hasilnya. Oke, itu cara membuat struktur dengan assignment operator, assignment statement. Kemudian bagaimana cara mendapatkan informasi fieldnya. Jadi kita mau melihat field apa yang ada dalam struktur mahasiswa ya, di array struktur mahasiswa. Contoh ini field mahasiswa. Apa sih tadi? Field name. Jadi kita pengen mengetahui nama-nama field dalam struktur array mahasiswa. Oke, lagi. Field name mahasiswa.
bisa ya, sebentar. Oh, ini kurang S, sorry. Jadi kita pengen mengetahui field apa saja yang ada dalam struktur array mahasiswa. Ini kita menggunakan field names. Pantesan ini kurang S ya. Ini pakai S. Jika tidak mengisi satu field maka akan kosong. Tadi kita sudah buktikan ya, ada kalau kita belum isi berarti dia kosong. Misal ada mahasiswa yang tidak ikut salah satu ujian, bisa diisi 2 nilai di field. Jadi maksudnya kalau misalkan si Wian ini hanya mengikuti 2 ujian, berarti kita memungkinkan kita hanya isi vektor 2, 1 kali 2. Jadi ini bisa berbeda, nilai-nilai atau ukuran yang ada di dalam tiap field itu bisa berbeda dengan field yang lainnya, dengan struktur lainnya. Jadi ukuran field dalam satu struktur itu bisa berbeda dengan nama field yang sama tapi di struktur yang berbeda. Misalkan ini si Wian hanya ikut 2, si Nivi ikut 3, itu bisa kita tulis bisa 2, bisa beda ukuran, nggak masalah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat struktur dengan struktur function. Nah, yang pertama tadi kita membuat struktur array dengan send statement. Sekarang kita menggunakan function structure. Nah, ini adalah pre-allocate. Artinya apa? Kita kasih contoh langsung. Jadi sintaknya seperti ini. Sintak secara umumnya adalah, di sintak itu ini ya, kode programnya dengan nama-nama simbol seperti ini. Jadi ini nama struktur array-nya, misalkan dia SA1, itu kita gunakan function struct. Nah, kita kasih struct, kemudian ini adalah tanda petik, itu nama field 1 isinya apa, field 2 isinya apa, dan seterusnya. Jadi argumen itu adalah yang ada di dalam tanda kurung, itu argumen. Jadi argumennya itu adalah nama-nama field dan ukurannya atau nilainya. Sebagai contoh, kalau kita bedakan ya dengan yang tadi, kita bikin structure array namanya student, kita bisa lakukan dengan function struct, kemudian kita kasih nama Nivi, name-nya ini, emailnya ini, jadi langsung kita isi dalam satu perintah. Kita coba di sini. Jadi kita bikin structure array student. Struct nama Nivi, kemudian name, nama name, email, kita kasih tab 3 karena nggak cukup, emailnya adalah gmail.com, kemudian nilai sekarang 70, 80, 75. Kalau ini nggak usah tanda petik karena dia merupakan numerik. Nah, bisa langsung
dalam satu baris perintah atau komen kita bisa langsung membuat structure array dengan nama student. Nah, ini terdiri dari satu structure aja. Kalau pengen dua structure berarti kita tinggal kasih angka 2 gitu, akan nama kita ganti namanya aja Wian. Bisa enggak? Nah, jadi kalau pengen mengisi struktur yang kedua ya kita tinggal kasih angka 2 gini, ukurannya jadi 1 kali 2. Nah, itu kalau menggunakan function structure. Terus kita lanjut cara mengakses structure array. Cara mengakses artinya kita pengen mengetahui isi yang ada dalam structure itu. Misalkan kita pengen nama dari struktur yang kedua, jadi kita ketik mahasiswa nama, mahasiswa 2 nama, harusnya ketemunya Wian. Kita kan 1 kali 2 ukurannya. Kalau kita pengen mengetahui struktur yang kedua dengan field nama, apa namanya, berarti kita gunakan tadi mahasiswa 2 nama, mahasiswa berarti struktur yang kedua, fieldnya nama, kita enter. Nah, Wian. Kalau kita pengen tahu name-nya ya pakai name gini. Oh, jadi pakai ini ya, kapital. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpan variabel yang sudah kita panggil tadi ke dalam nilai yang kita panggil tadi ke dalam variabel lain. Misalkan kita pengen menyimpan nama Wian ke dalam nama 2, variabel nama 2. Itu bisa kita lakukan dengan tadi sama seperti ini. Misalkan nama 2. Berarti akan muncul Wian, nama 2-nya isinya Wian. Nah, kalau kita perhatikan di workspace-nya, itu simbol dari structure itu seperti ini ya, tanda garis lurus, kemudian dia gini, bercabang-cabang, itu berarti dia menambahkan structure. Nah, nama 2 Wian ini dia nama 2 ini kita adalah yang ini, nama isinya Wian itu adalah string. Yang anis ini juga string juga. Nah, simbol ini adalah simbol structure. Semoga kelihatan ya, ada cabang-cabangnya gitu. Nah, kalau kita pengen mengakses elemen-elemen dalam field, itu kita bisa, maksudnya kita dalam field itu kan terdiri dari beberapa elemen. Nah, itu kita bisa mengambil hanya salah satu elemen dalam field tersebut. Misalkan kita ingin mengetahui hasil tes yang kedua si Nivi kan struktur 1, yaitu dengan di struktur yang pertama 1,1-nya. Jadi bisa digunakan yang ini satu baris pertama, kolom pertama, tes yang kedua. Kita coba cari mahasiswa 1, kemudian tes mahasiswa 1, kita ambil yang tesnya, ujian nilai. Nah, nilainya si Nivi itu kan 677584. Nah, kalau kita hanya pengen mengambil yang 2 ini, yang 75, berarti kita ambil yang elemen yang kedua, apa itu 75. Itu cara mengakses elemen dalam field nilai. 1,1 juga sama aja. Ini kalau satu baris ya cukup menggunakan nomor elemen. Kalau dia lebih dari satu baris strukturnya ya ini kita gunakan indeks baris dan kolomnya. Nah, kalau kita pengen menyimpan semua structure, misalkan structure yang mahasiswa 1 atau mahasiswa 2, ini contohnya kita simpan mahasiswa struktur yang kedua.
itu dengan nama Wian tadi, kita ketik M sama dengan mahasiswa 2. Nah itu berarti kita menyimpan struktur mahasiswa 2 ini ke dalam variabel M. Jadi semuanya kesimpan ya. M itu juga struktur nih, terlihat dari simbolnya. Kemudian selanjutnya adalah memodifikasi struktur. Kalau kita mau menambah field, misalkan field nomor HP, itu kita bisa lakukan mahasiswa, misalkan kita tambahkan di struktur 1, nanti akan struktur semua itu akan secara otomatis akan menambahkan field HP juga. Kita cek mahasiswa 1 HP. Akan muncul HP. Kita cek. Nah, sudah 9782. Sekarang kita cek yang struktur yang kedua, apakah ada HP-nya juga. Ada, tapi masih kosong karena belum kita isi. Jadi kalau kita menambahkan field pada salah satu struktur, itu struktur yang lain akan menambah field juga, tetapi belum ada isi karena kita belum isi. Itu kalau menambah field. Kalau mendelete berarti pakai function rmf field. Sebagai contoh, untuk menghapus name, kita bisa membuat variabel baru, misalkan mahasiswa baru, rmf field, di struktur mahasiswa name. Kita rubah atau kita simpan ke variabel baru, rmf field, nama strukturnya, nama struktur lainnya adalah mahasiswa, kemudian nama fieldnya mahasiswa, kemudian nama fieldnya adalah name, pakai tanda petik ya, jangan lupa. Koma itu tadi lupa, pakai koma name. Berarti nanti di mahasiswa baru itu tidak ada field name. Saya ketik lagi. Nah, yang name-nya hilang. Nah, berarti kita membuat variabel baru ya. Tadi yang kita delete kemudian kita simpan ke dalam variabel baru. Nah, itu akan menghilangkan yang kita delete tadi. Itu untuk mendelete field. Kemudian terakhir adalah kita bisa menggunakan operator atau function untuk structure. Misalkan untuk mengetahui nilai maksimal dari Sewian, berarti kita hanya ketik maksimal mahasiswa 2 nilai. Kan mahasiswa 2 nilai tadi kan isinya adalah vektor numerik, berarti kita bisa nilai maksimalnya. Kita cek dulu isi dari fieldnya struktur yang kedua. Isinya kan vektor numerik 3 elemen, maka kita bisa menghitung maksimalnya. Berapa nilai maksimal si Wian? Itu 93, karena dari 3 ini yang paling besar adalah 93. Itu kita bisa gunakan operator atau function. Nah, kemudian kita bisa cek misalkan apakah ada field nama dalam struktur mahasiswa. Berarti kita gunakan function isField. Apakah ada field dengan nama-nama field nama di struktur array mahasiswa.
kan ada, kalau ada isinya 2. This field ini mahasiswa, field name-nya adalah nama. Nah, 1 berarti dia ada. Kemudian yang terakhir, apakah variabel mahasiswa itu merupakan structure array? Kita bisa extract nama variabelnya. Nama variabelnya kayak mahasiswa. Kita cek apakah extract mahasiswa. Hasilnya 1, berarti mahasiswa, variabel mahasiswa itu merupakan structure array. Nah, demikian tentang structure array, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.